Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan makalah tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailita Edi Sedulestari. Saya dari Prodi Proteksi Tanaman dengan NIM 2015-1070-1044. Di sini saya akan menyampaikan dari latar belakang makalah tersebut, yakni bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki beragam suku, budaya, agama, serta bahasa. Di Indonesia sendiri menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi penting untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia muncul dengan proses yang cukup panjang. Bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan dari segi pemakaiannya, makna, maupun segi dari kosakata dan segi bahasanya. Dan karena bangsa Indonesia ini sudah terkenal hingga ke mancanegara di seluruh dunia, dengan begitu, bahasa Indonesia dijadikan salah satu mata kuliah di perguruan tinggi, dengan harapan agar mahasiswa bisa menjadi cerminan dalam tata pikir, tata laku, tata ucap, dan tata tulis berbahasa Indonesia dalam konteks akademis maupun konteks ilmiah. Hai, perkenalkan namaku Virial dari Prodi TIP dengan NIM 2017-1030-1032. Saya ingin menjelaskan topik pertamanya yaitu tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Bahasa Indonesia yang semula hanya sebagai salah satu dialek dari bahasa Melayu telah lama menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di Kepulauan Nusantara dan di beberapa wilayah Asia Tenggara. Hal itu terbukti dari ditemukannya beberapa prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno, baik di Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa. Dengan latar belakang itulah bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa nasional, seperti salah satu bunyi Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan di wilayah negara Republik Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sederhana. Yang ketiga, suku-suku bangsa di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional di Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Perkenalkan, saya Nabila Imalia Rahmawati, Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2021-1010-1125. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia masa pasca kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1942, Jepang berhasil mengambil alih kedudukan Belanda di Indonesia. Akibatnya, seluruh pemerintahan kolonial Belanda diambil alih oleh Jepang. Begitu pula bahasa Belanda yang sebelumnya digunakan pribumi untuk berkomunikasi. Jepang mengendaki pribumi untuk menggunakan bahasa Jepang dalam berkomunikasi. Namun, penguasaan terhadap bahasa dinilai tidak mudah, sehingga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional digunakan oleh pribumi untuk berkomunikasi. Setelah bahasa Indonesia ditetapkan secara sosiologis sebagai bahasa nasional, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan secara yuridis, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 juga memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sehingga dalam sistem pemerintahan juga menggunakan bahasa Indonesia. Meningkatnya pengguna bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sangat berkembang pesat di masa pasca kemerdekaan. Hingga pada tahun 1947, bahasa Indonesia menggunakan ejaan Suwandi menggantikan ejaan Owichen yang sebelumnya digunakan. Perkembangan bahasa Indonesia yang sangat pesat juga didukung oleh pelaksanaan beberapa kongres bahasa Indonesia yang membahas mengenai persoalan guna meningkatkan eksistensi dan memperkuat bahasa Indonesia.
seperti halnya Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November tahun 1978 yang membahas mengenai penetapan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Hingga pada tahun 2018 dilaksanakanlah Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dengan mengusung tema Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan dilaksanakannya beberapa Kongres Bahasa Indonesia tersebut merupakan salah satu bentuk tekad para pemimpin bangsa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta eksistensi bahasa Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Anam dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian dengan NIM 2015 1050 1028. Perkembangan jenis-jenis ejaan. Ejaan bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan. Ada macamnya, yaitu yang pertama, ejaan Van Obeijsen. Ditulis oleh C.H.A. Van Obeijsen berbahasa Melayu dengan huruf Latin. Dalam penyusunannya dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim tahun 1896. Diresmikan pemerintah Belanda tahun 1901. Adapun penulisan U menjadi OE, huruf J untuk menuliskan kata-kata seperti yang, sayang, dan sebagainya. Yang ketiga, tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, dan sebagainya. Yang kedua, ejaan Suwandi. Disusun oleh Suwandi, diputuskan Mendikbud yang termuat dalam Keputusan Menteri Nomor 264 BHGA tanggal 19 Maret tahun 47 untuk menggantikan ejaan Obeijsen sejak tahun 1901. Adapun cirinya yaitu huruf O diganti dengan U pada kata-kata untuk, itu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata kata, bapak, dan sebagainya. Yang ketiga, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata-kata yang mendampinginya. Yang keempat yaitu kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada ibu-ibu, berlari-lari, dan sebagainya. Yang ketiga ialah ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini merupakan penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya dan berlaku pada 16 Agustus tahun 72. Dan pada 17 Agustus tahun 72, Kemendikbud menyebarkan buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan di seluruh Nusantara. Pada 12 Oktober tahun 72, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia menerbitkan buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas, dan Mendikbud memberlakukannya melalui surat keputusan nomor 0196 per 1975. Seperti yang kita ketahui, EYD sekarang menjadi pedoman yang digunakan oleh seluruh kalangan. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya EYD juga mengalami perkembangan dengan perubahan ejaan tiap tahunnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Rizal Rahman dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2024 1010 2097. Selanjutnya, saya akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi antar individu satu dengan lainnya agar dapat memahami maksud dan tujuan baik dari individu satu atau lainnya. Bahasa memiliki peran yang sangat vital dalam aspek suatu negara. Hal ini tidak dapat dipungkiri daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bahasa Indonesia merupakan hasil dari Kongres Sumpah Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang berisi 3 deklarasi tentang nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak serta-merta dilihat dari sejarah pendeklarasiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menetapkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. Fungsi tersebut antara lain sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai bahasa persatuan nasional, dan sebagai bahasa perhubungan antar bahasa dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dapat diwujudkan dalam bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia bangga akan bahasa Indonesia. Rasa bangga akan bahasa Indonesia dilihat dari bagaimana keluhan warga negara Indonesia dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat umum maupun tokoh lainnya, akan banyaknya ketidaktepatan
bagaimana penggunaan bahasa Indonesia jika digunakan dalam sehari-hari. Selain itu, tidak sedikit pula warga negara Indonesia melakukan pengajuan akan ketepatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dilihat dari pernyataan tersebut, bahwasannya Indonesia telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang pada dasarnya menjadi ciri negara Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pada pasal 37 ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Secara jelas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia menjadi identitas nasional. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana dengan NIM 2017 1030 1019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan resmi di Indonesia sebagai bahasa negara yang diikrarkan oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 oleh para pemuda Indonesia. Selain memiliki kedudukan, bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan yang dipakai oleh kegiatan kenegaraan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar pendidikan yang dimulai sejak taman kanak-kanak sampai pada perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia yang menggunakan bahasa resmi Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penghubung nasional yang digunakan untuk proses perencanaan pembangunan nasional atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah di dalam maupun di luar negara. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang menjadikan dasar kita sebagai bahasa Indonesia yang memiliki bahasa resmi kebudayaan Indonesia sendiri. Saya Adeliana, NIM 2017 1030 1030. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari bab yang telah teman-teman saya baca sebelumnya. Kesimpulannya yaitu bahasa adalah sistem atau bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dipakai untuk berkomunikasi. Nah, di negara kita bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dan sasarannya. Nah, manfaat yang dapat kita peroleh dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kita dapat mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat juga mempermudah dalam adaptasi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekitar.